Ana cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita Tuh, jadi Habib nih di Indonesia. tuh mereka dia bersyukur Nah, lagi jadi banyak teman-teman. muhibin, jadi banyak Banyak muhibin. muhibbin. Kalau jadi Habib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah, jadi Bilal Astagfirullah. bin Rabah. Itu dilihat dari akhlaknya, adabnya. Ya, Buah betul, kalau betul. jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau ada orang ngaku zuriat Rasul, zuriat Nabi, tapi akhlaknya jauh dengan Nabi, itu patut diragukan, patut dipertanyakan. Assalamualaikum teman-teman. Beberapa bulan yang lalu ya sempat viral video ini, ya di mana ada sekelompok oknum Ba'alawi melakukan live streaming. Ya tampaknya ini ya di TikTok ya, live streamingnya ini ya, dan percakapannya ini ya seolah-olah menghina sahabat mulia Rasulullah SAW, menertawakan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ya jelas ya, Bilal bin Rabah itu ya semua orang sudah tahu teman-teman. Ya beliau merupakan salah satu sahabat terdekatnya Rasulullah yang dijamin surga. Ya tetapi malah ditertawakan di dalam live streaming ini oleh oknum Ba'alawi ini. Ya coba kita simak dulu videonya. Sekarang nih lagi rame inian. Gus. Hah? Ada Gus A, B, C, D. Wah, Hafil Habaib kena wah, rame anak puyeng. Sekarang katanya lagi ramenya gus-gusan teman-teman ya. Sampai membuat Habib ini puyeng kepalanya. Ya. Bodoh katanya. Bodo amat biarin aja, Beb. Bodo amat biarin aja, Beb. Bodoh amat katanya, biarin aja. Ya, biarin aja. Soalnya pada nanya, Beb. Pada nanya sama Ana. Iya, Beb. Gimana gitu, gimana? Bilang, alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia. Bersyukur kepada Allah. Karena taala sudah jadi Habib. Katanya bersyukur teman-teman sudah jadi Habib di Indonesia. Ya Allah. Coba kalau jadi Habib di Afrika, alhamdulillah. Apa-apa? Katanya coba kalau jadi Habib di Afrika. Dari kita lihat konotasi nadanya ya, itu seakan-akan kayak mereka menghindari gitu. Mereka bersyukur tidak jadi Habib di Afrika, tetapi mereka sangat bersyukur ketika jadi Habib di Indonesia. Ya Allah. Ana cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita Tuh. jadi Habib nih di Indonesia. Tuh, mereka dia bersyukur Nah, lagi jadi banyak teman-teman. muhibin, jadi Banyak banyak muhibin. Syukur dia ya jadi Habib di Indonesia, katanya jadi banyak muhibbin sehingga bisa banyak jadi dawir ya, bisa banyak ngedawir gitu. Jadi banyak muhibin. Kalau jadi Habib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah, jadi Bilal Astagfirullah. bin Rabah. Ketawain bersama ya. Coba jadi Habib di Afrika katanya. Wah, jadi Bilal bin Rabah, ketawanya ngakak seperti itu Kalau teman-teman jadi ya. Habib di Afrika, Tuh. wow, jadi Bilal bin Rabah, jadi Bilal bin Rabah. Ya Allah, ini apa? Ini pantaskah orang-orang ini disebut Habib kalau seperti ini teman-teman? Ya. Oknum-oknum seperti inilah sebenarnya yang membuat umat Islam di Indonesia ini semakin muak dengan Habib ya. Khususnya ini menjadi perhatian khusus ya bagi Habib-Habib yang lain yang memang mereka itu benar-benar Habib. Khususnya oknum-oknum seperti ini perlu ditindak lah, ya minimal ditanya, ditegur lah teman-teman ya. Ya seolah-olah Bilal bin Rabah ini adalah sosok yang hina gitu ya. Mereka tertawakan seperti itu. Ya padahal jelas sekali bahwa Bilal bin Rabah ini dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tetapi oleh mereka ya, mereka-mereka yang merasa lebih untung, lebih mulia daripada Bilal bin Rabah. Ya karena berada di Indonesia. Ya jadi Habib di Indonesia ini banyak muhibbinnya katanya. Ya kalau Bilal bin Rabah itu katanya Habib di Afrika. Ya padahal Bilal bin Rabah itu bukan Habib. Ya bukan keturunan Nabi. Beliau itu adalah sahabat yang mulia Rasulullah SAW. Dan kemuliaan beliau itu sudah jelas ya. Sebagai sahabat Rasulullah yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malah ditertawakan seperti itu teman-teman. Astagfirullah. Kalau jadi Habib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah, jadi Bilal bin Rabah. Ya Allah, ngakak seperti itunya. Memang entah kenapa ya, salah satu sifat yang mencolok dari oknum-oknum mereka ini, ya bisa kita temukan juga ya jejak digitalnya di sosial media. Sifat yang sangat mencolok dari oknum-oknum mereka itu adalah kesombongan. Merasa bahwa mereka adalah manusia yang paling suci, ya mereka paling tinggi derajatnya. Dan seakan-akan ya semua orang di bawah mereka. Ya apapun itu, mau pejabat, presiden, kiai, ulama sekalipun, seakan-akan semua ada di bawah mereka.
Bahkan ada perkataan yang sempat populer itu kan, yang viral juga. Katanya satu Habib bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Dewa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Nah pokoknya siapa saja ya, mau kiai, mau pejabat, ulama, orang biasa, kalau di hadapan mereka itu ya seakan-akan ya pokoknya rendah banget teman-teman. Dan sejatinya yang seperti inilah ya, oknum-oknum seperti inilah yang sejatinya merusak nama baik Habib itu teman-teman. Yang membuat nama Habib itu di mata umat ini menjadi muak. Ya, kenapa ya? Ada begitu banyak ulah dari oknum-oknum mereka yang melakukan kekonyolan-kekonyolan seperti itu, yang melakukan hal-hal yang sangat tidak bisa kita terima. Ya coba di mana nalarnya coba mengatakan bahwa satu Habib bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai alim. Ya. Apalagi ditambah sekarang menertawakan sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ya Allah ya Rabb. Ya ini seharusnya menjadi perhatian penting ya bagi mereka ini ya, khususnya di Habib Ba'alawi ini ya. Seharusnya menjadi perhatian penting ini. Ya, seharusnya cepat-cepat beresin hal seperti ini, diperbaiki. Ya jangan sampai hal ini cenderung dibiarkan. Ini akan menjadi membuat umat Islam di Indonesia ini semakin muak melihatnya. Ya, ada begitu banyak hal-hal atau oknum-oknum yang nyeleneh yang mereka lakukan. Ya, sebuah disclaimer penting ya ketika kami membahas hal ini, ya ketika kami mengangkat kasus ini, ya, bukan berarti kami ini membenci seluruhnya habaib, tidak. Ya kami hanya membenci oknum-oknum mereka. Ya, justru bentuk tanda cintanya kepada habaib. Makanya kami membuat video ini agar bagaimana oknum-oknum yang seperti ini yang melakukan hal-hal memalukan seperti ini itu bisa ditindaklanjuti. Ya minimal ditegur. Ya ada apa, kenapa bisa sampai melakukan seperti itu teman-teman. Dan teman-teman ini ada lagi ya video yang pernah viral juga. Ya coba kita simak dulu. Dan ini paling greget nih. Limited edition ini. Limited edition ini. Sambil nunjuk wajahnya teman-teman, limited edition katanya nih. Ya muka seperti ini limited edition. Muka impor. Muka impor. Kan muka lokal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hidung pesek, pipi tembem. Rasis teman-teman ya, rasis sekali nih. Main fisik ya, rasis banget ini ya. Ini bukan dakwah ini ya, ini rasis. Oh ya Allah, dipanggil celengan semar lagi. Terusin gak? Gak usah, mending gak usah. Celengan semar. Ya Allah. Lu mau dapet syafaat gak? Mau dapet syafaat cepetan bikinin mie ayam dah. Katanya lu mau dapat syafaat nggak? Ya kalau lu mau dapat syafaat ya bikinin gue mie ayam katanya. Ya ini apa coba? Astagfirullah. Ini orang nurut aja ke Shopee. Iya sekarang. Papip lu. Mau apa kek? Nasab itu ada di darah, bukan di wajah. Iya betul. Ya kali ini saya setuju ya dengan orang ini ya. Nggak dipanggil syarif kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad SAW, maka tetaplah zuriyahnya. Ada celengan semar. Iya. Coba dipikir-pikir, coba diingat-ingat, coba direnungkan. Siapa yang dimaksud celengan semar? Hidung pesek, mata belok, pipi tembem, perut buncit, badan pendek. Kalau TJ kan enggak. TJ mata sipit, pipi tirus. Nggak masuk lah. Ya memang ada ya salah satu suku di Indonesia yang ya seperti yang disebutkan tadi itulah ya, tembem, kemudian matanya belok ya, hidungnya pesek. Ada memang ya di Indonesia suku yang ciri khas fisiknya begitu. Tetapi kan bukan berarti itu hal yang terhina. Kita tertawakan ya. Setiap suku, setiap daerah itu, setiap tempat punya ciri khasnya masing-masing. Yang menjadikan seseorang itu mulia di hadapan Allah itu ketakwaannya, bukan ciri-ciri fisiknya. Astagfirullah. Rasis banget ya menurut saya ini video ini. Siapa celengan semar? Parah. Lu kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Ya Allah. Yang seperti inilah sebenarnya yang kita tidak setuju teman-teman ya. Yang perbuatan-perbuatan seperti ininya. Ya astagfirullah. Tak belok. Jadi jangan kemudian ketika ada teman-teman atau kaum muslimin yang mereka ini ya muak dengan habaib, itu sebenarnya bukan muak dengan habibnya, bukan, tetapi perlakuannya, kelakuannya ya, sikapnya itu yang kita tidak terima teman-teman ya, sampai seperti ini, rasis teman-teman ya. Kayak celengan semar. Tuh, celengan semar. Ini kalau dibiarkan rusak budaya kita.
menjadi budaya jahiliyah. Ini kalau dibiarkan rusak itu akhlak di generasi kita. Ini kalau sebenarnya kita tidak diajari, hancur maka adat budaya kita, hancur keindonesiaan kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Dan yang paling mudah untuk mengidentifikasi kedekatan seseorang dengan Rasul itu dilihat dari akhlaknya, adabnya. Betul. Jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau ada orang ngaku zuriat Rasul, zuriat Nabi, tapi akhlaknya jauh dengan Nabi, itu patut diragukan, patut dipertanyakan. Karena baginda Nabi nggak suka yang kayak gini. Walaupun keturunannya Nabi nggak suka. Ini sebuah fitnah yang besar bagi beliau. Dengerin, saya kasih satu petua, mau diterima mau nggak terserah. Hei para alim ulama, wahai para kiai, wahai para habaib, jangan kalian sombong. Kalian dicium tangannya, kalian dihormati, jangan kalian sombong. Kalian dikawal bukan karena diri kalian, bukan karena kehebatan kalian, bukan karena kekuatan kalian, karena kalian membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Entar nih, ya siapa juga yang sombong? Ya kenapa para kiai yang dituduh sombong? Ya bukankah mereka yang teriak-teriak menghina fisik seseorang kayak celengan semar? Tetapi walaupun dihina kayak celengan semar, ya pada akhirnya istri orang Orang Indonesia memang terlalu baik ya. Cukup kita ngaku sebagai cucu Nabi saja ya, tanpa dilihat kejelasannya, ya langsung sudah dipercaya. Ya sampai-sampai apa istrinya orang pun diambil gitu. Astagfirullahaladzim. Dan teman-teman ya, yang di Indonesia ya, pribumi Indonesia, nggak usah kalian ini merasa rendah diri. Ya nggak usah kalian ini merasa bahwa ya kalian adalah orang yang rendah. Ya nggak usah. Sebab setiap kita di Indonesia itu punya suku, ya punya bangsa dengan ciri khas fisik yang berbeda-beda. Ya kita tidak perlu malu ya, misalkan mata kita ini belok atau mata kita ini sipit, nggak usah malu teman-teman. Atau teman-teman yang pipinya tembem, hidungnya pesek, ya nggak perlu malu dengan hal itu semua. Kan Allah sudah jelas itu ya, katakan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari ciri fisiknya saja. Ya apalagi sampai ngetawain Bilal bin Rabah kayak orang Afrika gitu ya. Astagfirullah. Ketawa-ketawa mereka teman-teman. Ya ketawa-ketawa lepas mereka. Ya bahkan nasab pun tidak berpengaruh apa-apa kalau dia adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya coba kita lihat anaknya seorang nabi pun ya, jelas anaknya seorang nabi itu kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ada juga anaknya seorang pembenci Rasulullah, ya anaknya Abu Jahal, yaitu Ikrimah, malah jadi sahabatnya Rasulullah mulia. Ya akhirnya menjadi sahabatnya Rasulullah, ya bahkan masuk surga. Ya karena bertakwa kepada Allah. Padahal bapaknya itu adalah Abu Jahal itu, ya. Jadi bukan semata-mata itu dilihat dari nasabnya teman-teman. Dilihat dari ciri-ciri fisiknya lantas kemudian bisa dianggap mulia. Tidak. Tetapi ketakwaan kita lah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tolak ukurnya, yang menjadi kita ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru sangat memalukan sekali ya kalau misalkan ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi nggak bisa membuktikan secara tes DNA. Ya, nggak bisa membuktikan kitab sezaman juga ya. Nggak bisa membuktikan bahwa nasab mereka itu tersambung. Ya, tetapi malah ngaku cucu Nabi dengan ya bangganya memuliakan diri mereka sendiri. Ya, sudahlah. Ya, kita tetap menghormati siapapun yang ada di Indonesia. Ya, mau itu Ba'alawi, ya mau siapapun itu ya kita hormati. Ya, tetapi kalau merendahkan bangsa kita, ya merendahkan orang-orang pribumi kita, ya jangan marah. Kalau kita tentang juga kan teman-teman. Kan gitu ya, logikanya. Ya, jadi ya seharusnya bagi orang-orang ini ya, bagi mereka-mereka ini yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya yang mereka ini mengaku sebagai cucu zuriat Nabi SAW, seharusnya bisa lah minimal menjaga sikap. Itu loh. Ya kalaupun mereka tidak bisa membuktikan secara tes DNA mereka itu keturunan Rasulullah SAW, ya minimal mereka itu jaga sikapnya loh. Ya nggak usah ada lagi kata-kata rasis yang menghina pribumi, ya celengan semar lah atau apalah itu segala macam. Atau bahkan lebih parahnya sampai saat ini ya seperti sekarang ini. Mentertawakan sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ya, sampai dihubung-hubungkan dengan negara-negara Afrika. Ya, bagi saya ini sih ya enggak perlulah ya. Harusnya kita yang sebagai yang ngaku cucu Nabi itu seharusnya jadi tauladan yang baik. Ya, apalagi ada video kemarin yang sudah saya sempat bahas kan, ada tuh oknum Habib yang marah-marah sampai mengeluarkan kata-kata, ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Semua kebun binatang ia ucapkan, ia menghina. Na'udzubillahi min dzalik.
Ya, semoga video yang singkat ini bisa memberikan kita ini pelajaran ya teman-teman, sebuah edukasi yang penting. Bahwa lagi-lagi teman-teman ya, letak kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari fisik kita, bukan dari tampang kita, bukan dari nasab kita, tetapi sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula letak kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.